Happy Anniversary Inuyasha. Ya, walaupun agak telat aku ngucapinnya, sebenarnya anniversary Inuyasha jatuh pada tanggal 16 Oktober lalu. Setelah sebulan yang lalu anime Naruto juga merayakan anniversary-nya yang dirilis Viz Media di kanal YouTube-nya, yang membuat heboh fans Naruto seluruh dunia termasuk di Indonesia. Kini giliran Inuyasha yang merayakan anniversary-nya yang ke-22 tahun, walaupun tidak seheboh anniversary Naruto. Di hari yang spesial ini, aku akan ceritakan lagi kisah dari Inu no Taisho, atau juga dikenal sebagai Toga yang merupakan ayah kandung dari Sesshomaru dan Inuyasha. Aku harap kalian tetap nonton videonya sampai habis ya. Sebelum kita lanjut jangan lupa bantuan subscribe-nya dong. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezekinya dilancarkan, amin. Toga juga dikenal sebagai Inu no Taisho yang artinya Jenderal Anjing Hebat, atau Inu no Deyokai yang artinya Siluman Anjing Hebat, adalah seorang Inu Deyokai yang kuat yang dikenal cukup baik dan ditakuti di seluruh Jepang feodal sebagai yang terkuat dari jenisnya. Dia memiliki dua putra, anak sulungnya adalah Inu Deyokai Sesshomaru, yang diasuh oleh seorang Inu Deyokai wanita, istri pertamanya, tetapi hubungan mereka gagal. Putra keduanya adalah Inu Hanyo Inuyasha yang lahir dari wanita manusia Izayoi, istri kedua Toga. Pada waktu yang tidak diketahui di masa lalu, Toga menemukan Sounga, pedang hidup dari neraka, yang jiwanya adalah roh kuno siluman jahat. Dia mengambil kepemilikan pedang neraka untuk menahannya. 600 tahun yang lalu pada periode Heian, Toga telah bertarung dengan Kirinmaru, penguasa Tanah Timur dalam pertempuran saat dia memotong tanduk kiri dan lengan kanannya. Setelah dia mengalahkan Kirinmaru, dia mengatakan kepadanya untuk tidak membawa putrinya Rion ke dalam pertempuran. 1 abad kemudian pada 1005 Masehi, Toga bergabung dengannya untuk menghancurkan komet Grimm, sebuah komet yang akan melakukan perjalanan dekat dengan bumi setiap 500 tahun, menyebabkan perang dan kelaparan menyebar ke seluruh negeri, menyebabkan kematian banyak orang. Dengan kekuatan gabungan mereka, kedua penguasa mampu menghancurkan fragmen komet. Di beberapa titik selama era Kamakura, Toga jatuh cinta dengan seorang wanita bangsawan bernama Izayoi, yang membuatnya menugaskan Totosai untuk menggunakan salah satu taringnya untuk menempa pedang Tessaiga. Dia melanjutkan perjalanan dan menantang siluman-siluman besar, kadang-kadang berpapasan dengan Sesshomaru, yang mengabaikan nasihatnya. Di antara mereka adalah invasi pasukan Mongol yang dipimpin oleh Lord Hyuga dan putranya Menomaru dari klan mereka, dan suku siluman Panther yang dipimpin oleh Raja Panther. Musuh paling awal yang diketahui adalah Deyokai Shishinki, yang kehilangan separuh wajahnya dan sebagian Meido Zangetsuha miliknya diserap oleh Tessaiga. Namun, karena itu adalah teknik yang tidak lengkap dan tidak stabil, Toga menyegelnya dalam Tenseiga yang dipotong dari Tessaiga oleh Totosai. Sementara Toga pergi berperang melawan yokai baru, Naga Ryukotsushi, kekasihnya telah hamil anak keduanya. Namun, seorang samurai bernama Takemaru yang melayani rumah Izayoi juga jatuh cinta padanya dan menemukan bahwa kehamilannya adalah hasil dari kencan dengan yokai, sehingga berusaha untuk mencegah anak Hanyo lahir. Toga akhirnya bertemu lawannya. Meskipun ia berhasil menyegel Ryukotsushi ke dalam tebing saat dalam bentuk aslinya, ia tidak dapat memberikan pukulan fatal, dan ia menderita luka mematikan. Myoga kemudian memberitahu bahwa Takemaru mengejar Izayoi dan putranya yang belum lahir. Sesshomaru merasakan kematian ayahnya yang akan segera terjadi dan menuntut agar dia mewariskan pedangnya Tessaiga dan Sounga. Toga menolak untuk memberikannya kepadanya. Sesshomaru menyatakan bahwa dia ingin menandingi kekuatan ayahnya dengan mendapatkan salah satu pedang, jadi Toga bertanya apakah dia memiliki sesuatu untuk dilindungi. Tidak menyadari bahwa ayahnya selalu berusaha mengajarinya kasih sayang, Sesshomaru mengejek, mencemooh kebutuhan untuk melindungi sesuatu sebagai kelemahan. Keyakinan inilah yang benar-benar memperkuat kebenciannya terhadap Inuyasha berabad-abad kemudian, saat dia menyalahkan kematian Jenderal Anjing karena sifatnya yang penuh kasih untuk melindungi istri dan putranya. Toga kemudian mengambil bentuk aslinya dan pergi menemui Izayoi untuk terakhir kalinya. Sesampainya di istana, ia dengan mudah mengalahkan pasukan Takemaru dengan Tessaiga, meskipun menderita luka lebih lanjut dari panah.
Takemaru kemudian menantangnya, menyatakan bahwa dia telah membunuh Izayoi agar dia tidak ternoda dengan melahirkan siluman. Marah dan sedih, Toga memotong lengan kiri Takemaru dan berlari ke istana saat dia menuju ke ruang bersalin, sementara Takemaru memerintahkan pasukannya untuk membakarnya. Sesampainya di ruang bersalin dia menemukan tubuh Izayoi dan putranya yang baru lahir. Jenderal Anjing membangkitkannya dengan Tenseiga saat rumah besar terbakar di sekitar mereka. Dia menutupinya bersama dengan bayinya, jubah tikus api untuk melindungi mereka dari api. Ketika Izayoi bangun, Takemaru kembali. Saat mereka bersiap untuk melarikan diri, Takemaru memberitahu Jenderal Anjing bahwa dia tidak menyesal melawannya sampai mati dan membiarkan mereka melakukan perjalanan bersama ke neraka. Mengetahui luka-lukanya berakibat fatal, Toga menyuruh Izayoi agar tetap hidup, serta menamai putra keduanya Inuyasha dan setelah itu, dia menyuruhnya untuk melarikan diri. Ketika Izayoi dengan Inuyasha yang baru lahir keluar dari istana, Toga mengeluarkan Gokuryuha dan mulai bertarung dengan Takemaru, saat istana yang terbakar runtuh di sekitar mereka. Baik Takemaru maupun Toga tidak selamat. Suaranya memberitahu Izayoi untuk bertahan hidup bersama Inuyasha. Jenazah Toga, bersama dengan Tenseiga, diasingkan ke wilayah gerbang dunia akhirat. Gerbang itu sendiri disegel di dalam mutiara hitam yang tersembunyi di mata Inuyasha. Ini adalah yang pertama dari banyak indikasi bahwa dia menyimpan Tenseiga untuk putra keduanya. Myoga telah ditugaskan untuk mengawasi Inuyasha dan membantunya mengakses warisan ketika dia sudah cukup dewasa. Juga sesuai dengan wasiatnya, Totosai memberikan Tenseiga ke Sesshomaru. Sedangkan Sounga tidak diwariskan karena senjata itu terlalu tidak stabil, jadi senjata itu disegel dan dilemparkan ke sumur pemakan tulang. Setelah Sounga akhirnya dikalahkan oleh kedua bersaudara itu, jiwa Toga muncul sesaat di hadapan mereka. Toga sangat bangga kepada anak-anaknya dan memberitahu bahwa Sounga akan diasingkan ke neraka selamanya. Pada akhir seri, keinginan terdalamnya telah dikabulkan. Inuyasha telah menemukan kehidupan yang aman dan bahagia bersama Kagome Higurashi yang melahirkan seorang putri yang bernama Moroha, terlepas dari warisan setengah silumannya. Sementara itu Sesshomaru telah diajari nilai-nilai kasih sayang, yang menyeimbangkan pencariannya yang terus-menerus akan kekuatan dan menciptakan ikatan yang kuat dengan lingkungan manusia dan akhirnya istrinya, Rin melahirkan anak kembar bernama Towa dan Setsuna dan pada akhirnya memberikan 3 cucu perempuan Toga. Sementara berbagai yokai yang pernah melayani Toga tersebar setelah kematiannya, mereka tetap setia pada Toga dan menunjukkan rasa hormat yang mendalam kepada Sesshomaru dan lebih jarang pada Inuyasha. Ketika suku Panther menyerang lagi, semua mantan sekutu Toga bergabung untuk membentuk pasukan di bawah komando Sesshomaru dan sekali lagi mengusir mereka kembali. Kepribadian Toga seperti anak-anaknya. Seperti putra pertamanya, Sesshomaru, Toga menampilkan sikap tenang dan fokus, berbicara dengan nada lembut. Kadang-kadang dia lebih mirip dengan anak kedua, Inuyasha, cenderung konyol dan emosian dan memiliki sedikit ketenangan dalam pertempuran. Meskipun satu-satunya saat dia benar-benar ditampilkan dalam pertempuran melibatkan Izayoi, seorang wanita yang dia cintai, dan dia mungkin tidak biasanya seperti itu dalam panasnya pertempuran. Dia juga sangat mencintai Izayoi serta kedua putranya. Dia juga dinyatakan memiliki belas kasih bagi manusia oleh Sesshomaru. Terlepas dari belas kasihnya, dia mampu menjadi kejam saat dibutuhkan baik untuk manusia maupun siluman. Ini ditunjukkan ketika Izayoi memohon Takemaru untuk membawa anak buahnya dan meninggalkan halaman istana, tidak ingin dia dibunuh oleh Toga. Kekuatan dan kemampuan. Sebagian besar kemampuan Toga tidak diketahui, tetapi ia dikenal sangat tangguh dalam pertempuran, setelah mengalahkan banyak Daiokai yang sangat kuat. Kekuatan siluman besar. Dia telah dinyatakan sebagai yokai paling kuat oleh Myoga dan Totosai, dianggap sebagai siluman terkuat dalam sejarah. Dia telah mengalahkan berbagai Daiokai yang sangat kuat seperti Shishinki, Raja Panther dan juga Hyuga, bersama dengan juga mengalahkan Kirinmaru, penguasa Tanah Timur, yang tercatat tidak tertandingi di seluruh dunia sebelumnya. Dia bahkan mampu melawan Shishinki dan Ryukotsusei, berhasil menembus pertahanan naga yang sangat kuat sekali dan menyegelnya serta merusak wajah Shishinki, tetapi terluka parah.
Kekuatannya dikatakan pada awalnya jauh lebih unggul dari putra-putranya, karena ia dapat sepenuhnya mengendalikan Sounga, pedang siluman dengan kekuatan luar biasa yang dapat dengan mudah membunuh dan memiliki semua yokai masa lalu yang mencoba menggunakannya dan bahkan Inuyasha, putra keduanya, terlepas dari kekuatan silumannya sendiri yang luar biasa, dapat sepenuhnya melawan kekuatan pengontrol pikiran Sounga, sedangkan Toga berhasil menggunakannya tanpa menyerah pada pengaruh Sounga dan Sesshomaru percaya satu-satunya cara baginya untuk melampaui ayahnya adalah dengan mendapatkan salah satu miliknya. Itu menunjukkan bahwa dia masih lebih kuat dari Inuyasha dan setidaknya setara dengan putranya yang lebih tua, karena dia dianggap sama kuatnya dengan Kirinmaru di masa sekarang yang telah melumpuhkan Sesshomaru. Penghalang energi siluman. Toga entah bagaimana mampu menciptakan penghalang kekuatan besar karena ia mampu menempatkan penghalang kuat pada Tessaiga, yang cukup kuat sehingga bahkan Sesshomaru, putra siluman berdarah murninya sendiri dan seorang Daiokai yang kuat tidak dapat menahannya. Transformasi atau Henge, Toga bisa mengubah penampilannya menyerupai manusia, seperti Sesshomaru. Master Swordsman, Toga adalah lawan yang cakap dan buas yang dengan mudah dapat mengalahkan petarung hebat lainnya dengan pedang. Jenius, kecerdasan dan kemampuan Toga untuk merencanakan masa depan mungkin satu-satunya kualitas yang dia miliki yang lebih besar daripada kekuatan legendarisnya sendiri sebagai siluman. Rencananya, untuk putra-putranya dibuat untuk dapat mengeluarkan kekuatan yang terbaik dari keduanya, dan dibangun sedemikian rupa sehingga hampir tidak mungkin bagi siapapun untuk menentang kehendak Toga. Kekebalan terhadap dingin, Toga dapat bertahan dalam suhu rendah di mana tidak terpengaruh oleh dinginnya es di pegunungan dan lembah. Penglihatan spiritual, Toga memiliki kemampuan unik untuk melihat semangat kincir angin waktu, Akuru. Senjata. Jubah tikus api, jubah yang biasanya dikenakan Toga ditenun dari rambut tikus api. Ini berfungsi sebagai baju besi tahan api dan memiliki kemampuan untuk meregenerasi dirinya sendiri. Misalnya, di film ketiga, Toga mampu menembus dinding rumah Izayo yang terbakar, sampai dia memberikannya kepada Izayo untuk melindunginya dan bayinya. Tessaiga atau taring penghancur besi, juga dikenal sebagai pedang bumi. Tessaiga diciptakan dari taring Toga. Dia menyuruh Totosai membuatnya untuk melindungi Izayo, ibu manusia Inuyasha. Dalam wasiatnya, Toga meninggalkan Tessaiga kepada putranya yang lebih muda, Inuyasha. Kaze no Kizu atau bekas luka angin, serangan khas Tessaiga yang dapat membunuh 100 yokai dalam satu serangan. Sebagai pemilik aslinya, Toga dapat menembakkan Kaze no Kizu sesuka hati tanpa perlu membenturkan yokinya dengan siluman lain seperti yang dibutuhkan Inuyasha pada awalnya. Bakuryuha, ia menggunakan yoki lawan dan melepaskan Kaze no Kizu pada titik yang tepat. Energi yokai akan dipantulkan kembali dengan kekuatan tambahan dari Kaze no Kizu. Tenseiga juga disebut pedang surga. Tenseiga diciptakan dari taring Toga. Ia mampu menghidupkan kembali 100 makhluk yang telah mati, apakah siluman atau manusia, dengan satu tebasan. Tenseiga tidak bisa memotong yang hidup tetapi bisa memotong roh dan orang mati yang baru saja mati. Dalam wasiatnya, Toga meninggalkan Tenseiga kepada putra sulungnya, Sesshomaru. Kebangkitan, Tenseiga dapat memulihkan kehidupan orang yang baru saja meninggal dengan menghancurkan pengusung jenazah yang mengambil jiwa orang mati. Namun, itu membutuhkan tubuh yang relatif utuh untuk bekerja dan hanya bekerja sekali agar tidak memberikan kehidupan yang kekal. Meskipun Tenseiga tidak dapat membahayakan apa yang menjadi milik dunia orang hidup, kekuatan penyembuhannya memungkinkannya untuk membunuh mayat hidup dan roh. Meido Zangetsuha atau jalan gelap gelombang bulan fajar, teknik ini bermanifestasi sebagai lingkaran hitam raksasa yang mengirimkan apapun di sekitarnya langsung ke neraka. Teknik ini awalnya bersama dengan Tessaiga. Ini adalah teknik pertama yang Tessaiga serap dari yokai lain, Shishinki. Toga mencuri teknik ini dari Shishinki selama pertempuran mereka. Sayangnya, dia tidak dapat menggunakannya dengan benar. Dia menyuruh Totosai memisahkan teknik dari Tessaiga bersama dengan bagian dari pedang yang akan menjadi Tenseiga. Dia berharap putranya Sesshomaru akan bisa menguasai teknik itu sehingga dia bisa mengembalikannya ke Tessaiga ketika sudah selesai. Sounga juga disebut pedang neraka.
Sounga adalah pedang yokai yang dimiliki dan disimpan Toga untuk mencegahnya jatuh ke tangan yang salah. Ini berisi roh yokai jahat kuno. Ia memiliki kemampuan untuk mengendalikan orang mati dan membuka gerbang ke neraka. Harapan Toga adalah bahwa suatu hari putra-putranya dapat menemukan jawaban untuk menyegel Sounga untuk selamanya. Gokuryuha atau Dagon Twister, serangan terkuat Sounga. Ia memiliki kekuatan penghancur yang lebih besar daripada Bakuryuha milik Tessaiga. Sounga dapat melepaskan tornado ungu kehitaman yang besar, ganas, dan kuat yang memusnahkan semua yang ada di jalurnya. Myoga menggambarkan ini sebagai serangan naga dari neraka. Namun, jika Tessaiga dan Tenseiga berdekatan, kekuatan Gokuryuha melemah. Bangkit kembali, tidak seperti senjata lain yang termasuk pedang siluman juga, korban Sounga yang terbunuh tidak mati begitu saja. Tetapi mayat mereka dihidupkan kembali sebagai mayat hidup tanpa jiwa yang kecuali diperintahkan secara khusus akan menyerang makhluk hidup di sekitar mereka tanpa berpikir. Jalan ke neraka, Sounga dapat membuka portal menuju dunia bawah itu sendiri, yang tidak sama dengan Meido Zangetsuha.